Belasan tahun silam Hidayat hidup dengan mencari ikan di Sungai Citarum. Namun kini setiap hari ia hanya bisa mengumpulkan sampah plastik untuk dijual. Sungai yang sudah menjadi bagian hidup Hidayat dan keluarga selama puluhan tahun tak seperti dulu lagi. Sumber air bersih dan juga tempat mereka mencari makan. Jadi tahu gimana keadaan waktu dulu jernihnya Sungai Citarum. Untuk penghasilan masyarakat di sini juga kalau dulu cukup lah. Tahun 89 itu udah mulai segala macam ya, ikan juga udah kurang, apalagi semacam kermis itu udah nggak ada. Dahulu aliran sungai terpanjang di Jawa Barat ini adalah pusat peradaban. Citarum berasal dari kata ci yang berarti air dan tarum merujuk pada pohon tarum yang banyak tumbuh di pinggir sungai. Hulunya terletak di Situ Cisanti di kaki Gunung Wayang. Situ ini bersumber dari 7 mata air dan menjadi sumber sungai purba Citarum. Citarum dimanfaatkan sekitar 25 juta orang di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Salah satunya sebagai pendukung industri di Bandung dan Bekasi. Mengaliri 420 hektar sawah dan irigasi di wilayah Karawang, Subang, dan menjadi sumber air baku untuk Bandung, Bekasi, Karawang, dan Cimahi. Citarum juga menjadi 80% sumber air untuk DKI Jakarta. Dari hulu di kaki Gunung Wayang, Kabupaten Bandung, Sungai Citarum mengalir jauh sepanjang 297 km hingga hilir di Muara Gembong, Bekasi. Pemerintah harusnya malu. Sungai Citarum dinobatkan sebagai sungai paling kotor dan paling beracun di dunia. Namun protes warga yang menderita akibat pencemaran tidak menjadi pemicu bagi pemerintah untuk bergerak cepat membersihkan Sungai Citarum. Di samping saya, di Desa Mekarsari, Kabupaten Bandung, setiap hari limbah pabrik masih saja dibuang ke sungai ini. Kualitas air Sungai Citarum semakin buruk karena sudah sekian lama pabrik-pabrik membuang begitu saja limbah berbahaya ke sungai. Aliran Citarum di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung adalah yang terparah tercemar limbah pabrik tekstil. Ditemani Fatoni, anggota LSM Elemen Lingkungan atau Elingan, saya menuju pembuangan awal limbah. Merah banget, Pak. Ini awal dari beberapa pabrik juga sebetulnya ini. Barat, yang dari timur, jadi dia bergabung di sini awal. Dari kira-kira ada berapa pabrik, Pak, yang buang sini, Pak? 3-4 ke sini. 3-4. Nah, dari sini nanti arahnya kemana nih, Pak? Arahnya ke nanti kita bisa lihat di Muara di ke sana. Oh, Muara. Nah. Pak, saya mau coba ambil ini, Pak, sampel, Pak. Buangan limbahnya masih cukup panas. Karena itu kelihatan agak berasap di sini. Nah, ini dia sampel yang akan saya bawa untuk diuji. Oleh-oleh untuk Jakarta, sirup, tapi isinya limbah. Dari tempat ini limbah dialirkan ke Sungai Citarum yang berjarak 3 km. Tak jarang limbah tekstil juga masuk ke areal persawahan. Telah berkali-kali warga memprotes pembuangan limbah. Namun pihak pabrik tetap membuang limbahnya lewat got-got di sekitar pabrik. Saya kemudian mencoba bertanya ke pihak pabrik yang membuang limbah. Ternyata Satpam yang menjaga pabrik mengakui memang membuang limbah ke sungai. Satu solokan berapa? 1, 2, 3, 4, 5 pabrik. Oh gitu ya, Pak, ya. Bukan satu buat ini. Jadi semuanya emang udah pada ngebuang ke sungai semua ya, Pak? Solokan, tapi pembuangannya sama. Oh gitu ya, Pak, ya. Oleh-oleh untuk Jakarta, sirup, tapi isinya limbah. Gerobak udah, tapi nggak sembuh-sembuh. Hubungannya dengan banyaknya logam-logam atau mungkin logam berat yang lebih utama yang ada di dalam perairan itu. Limbah berbagai warna yang dibuang sejumlah pabrik menjadi satu dan kemudian bermuara di Sungai Citarum.
Tiap hari nih pakai gini. Dan ini warnanya bisa berubah-ubah, Pak. Berubah-ubah, tergantung lagi proses. Pak, saya mau coba turun ambil sampel ya, Pak. Ya, silakan. Pak, itu saya kayaknya mau ambil ini, Pak, contoh air ini, Pak. Ya boleh. Karena saya mau coba uji di lab. Warga Kampung Cewalengke, Kecamatan Majalaya merasakan betul dampak akibat kualitas Sungai Citarum yang buruk. Namun, mereka tak ada pilihan selain menggunakan air yang sudah tercemar sebagai satu-satunya sumber air. Pada 2010, ratusan warga Kampung Cewalengke menderita gatal-gatal akibat menggunakan air Citarum. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, air Citarum di kawasan ini tak hanya menyebabkan penyakit kulit, tapi juga mengandung bakteri koli yang tinggi. Nur hanyalah salah satu dari sekian banyak warga Cewalengke yang menderita akibat menggunakan air Sungai Citarum. Telah berbulan-bulan ia menderita gatal tak kunjung sembuh. Pakai air dari mana, Teh? Dari sumur, ambil dari sungai depan. Nah, sejauh ini pakai air ini keluhannya apa, Teh? Terasa itu gatal-gatal sama badan teh. Berobat udah tapi gak sembuh-sembuh. Nah, ini kan udah gatal-gatal tapi tetap pakai juga tetap air Ya, ini. habis dari mana lagi? Cuma ini airnya. Untuk memastikan Sungai Citarum memang telah tercemar limbah berbahaya, saya membawa sampel air limbah untuk diuji di laboratorium afiliasi Fakultas MIPA Universitas Indonesia Depok. Petugas laboratorium menguji sampel limbah yang saya ambil dari Majalaya, Kabupaten Bandung dengan 4 parameter, yakni COD, TSS, analisis krom, dan pH. Hasilnya, buangan limbah pabrik tekstil memang mengandung bahan kimia berbahaya. Sampel limbah berwarna merah ternyata mengandung chemical oxygen demand sebesar 15.840. Jumlah ini 100 kali lipat lebih banyak dari ambang batas yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup, yakni 150. Sedangkan limbah tekstil berwarna biru mengandung COD sebesar 7.425 atau 49 kali lipat lebih banyak dari ambang batas. Nah, nilai itu tinggi, berarti nanti banyak oksigen yang di dalam air itu terkonsumsi oleh bahan-bahan kimia itu. Jadi akibatnya airnya jadi kekurangan oksigen. Kemudian yang TSS itu adalah total suspended solid atau zat padat terlarut. Nah, itu menggambarkan banyaknya garam-garam yang ada di dalam air itu. Itu biasanya nanti hubungannya dengan banyaknya logam-logam atau mungkin logam berat yang lebih utama yang ada di dalam perairan itu. Penebangan pohon menimbulkan kadar erosi yang mencapai 31,4%, serta sedimentasi mencapai 7.900 ton per hektar. Eksploitasi air tanah tak terkendali menyebabkan penurunan air tanah yang mencapai 5 meter per tahun. Penurunan kualitas air juga disebabkan limbah kotoran sapi. Sebanyak 29.000 ekor sapi yang dimiliki 7.000 peternak menghasilkan limbah 400 ton per hari. Sungai Citarum semakin parah karena sejumlah industri di Kabupaten Bandung membuang limbah sebanyak 280 ton per hari. Hanya sebagian kecil saja yang mengoperasikan instalasi pengolahan limbah. Penyebab lainnya yaitu pencemaran limbah rumah tangga. Pada 2010, Huffington Post merilis daftar 9 tempat terkotor di dunia. Sungai Citarum masuk sebagai sungai paling tercemar di dunia. Situs Mother Nature Network juga menempatkan Citarum ke dalam daftar 15 tempat paling beracun di dunia. Dengan status tercemar berat dan kualitas air yang sangat rendah, Citarum tak lagi berfungsi sebagai sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sungai Citarum tak lagi bening dan indah. Dari hulu, kotoran ternak, sampah rumah tangga, dan limbah pabrik mengalir sampai jauh.